Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Semoga selalu saudara-saudaraku semua di mana saja berada selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kali ini kami akan mencoba mengupas tentang berjalannya Sang Ratu Adil dan Kesatria Piningit. Saudara-saudaraku semua, menurut dalam versi saya, di batas kemampuan saya itu, yang disebut Ratu Adil itu sebetulnya kerjasama dengan alam semesta ini. Karena yang disebut Ratu Adil itu adalah berjalan dengan seadil-adilnya maupun perjalanannya Sang Kesatria Piningit dan serta keilmuannya. Jadi kalau panjenengan itu ada kemauan untuk menemui Sang Ratu Adil atau Sang Kesatria Piningit, itu sebetulnya insya Allah bisa bertemu. Siapapun yang mau dan niat itu akan bisa bertemu dengan beliau. Cuma dengan tata cara yang jiwanya spiritual, karena yang disebut Ratu Adil itu jiwanya itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan juga bukan waria. Karena yang disebut Ratu Adil itu adalah kata sang jiwa, dan jiwa tersebut itu bisa dijumpai oleh siapapun, bukan hanya oleh kita, akan tetapi juga kepada kalian semua yang punya niat dan keyakinan yang penuh. Karena apabila ingin bertemu dengan Sang Ratu Adil itu, nanti yang akan beruntung juga panjenengan sendiri, bukan kami. Nah, dengan tata cara untuk pertemuannya dengan Sang Ratu Adil itu atau Sang Kesatria Piningit itu dengan tata cara spiritual Jawa, karena kita itu ada di Pulau Jawa. Nah, yang disebut Sang Kesatria Piningit itu adalah jiwa-jiwa yang sifatnya jiwa pahlawan, dan beliau itu punya kebangkitan menolong kepada siapapun. Dalam artinya menolong itu bukan berarti menolong apa yang panjenengan itu inginkan, tapi apa yang panjenengan itu butuhkan. Suatu contoh dengan kiprahnya Sang Ratu Adil atau Sang Kesatria Piningit itu, kiprahnya itu apabila sedang berjalan kok ada orang jatuh, maka mereka itu akan dibangunkan dan diberi tongkat agar untuk bisa berjalan kembali. Dan apabila ada orang kehausan, beliau pun akan memberikan suatu penyembuh kehausan itu yang berupa air. Yang disebut air itu bukan mutlak air yang itu bisa diminum. Yang namanya air itu adalah sumber kehidupan. Air adalah bisa dikatakan ilmu, karena bahasa-bahasa Sang Ratu Adil atau Sang Kesatria Piningit itu penuh dengan syarat dengan tembungan siloka. Cara memberikan petunjuk itu selalu singkat, padat, dan berisi. Tidak luas apa yang kita itu inginkan. Apabila kita itu bertemu dengan Sang Ratu Adil atau Sang Kesatria Piningit itu, tentunya kita itu harus bisa menelaah dan mencerna. Karena dengan bertemunya Sang Kesatria Piningit dengan Ratu Adil itu, nanti juga diri kita sendiri yang akan mendapat suatu keberuntungan. Dan apabila orang tersebut itu menjalankan suatu kebajikan di atas dunia ini, tentunya yang namanya Ratu Adil itu juga akan memberikan suatu keadilan yang seadil-adilnya.
Apabila kita itu menebarkan biji-biji yang tidak baik walaupun sebesar biji sawi, Ratu Adil pun akan memberikan sesuatu upah dengan keadilan, dengan perjalanan tersebut dan pola laku tersebut keseharian. Makanya Ratu Adil dan Satria Piningit itu selalu memberikan kepada kita eling lan waspodo, karena eling dalam kehidupan kita, waspada dalam untuk melihat dan memandang untuk ke depan dalam perjalanan hidup kita dalam kesehariannya. Jadi yang disebut Ratu Adil itu atau Kesatria Piningit, apabila panjenengan itu ingin menjumpai, yaitu harus dibeli dengan lampah laku. Yang disebut langkah laku itu artinya panjenengan itu harus masuk raga, membersihkan diri. Yang namanya membersihkan itu dibersihkan secara jasmani dan rohani. Nah, untuk di Jawa ini cara membersihkannya, kita itu lahir itu kan punya hari kelahiran. Jadi setiap hari kelahiran, 1 hari 1 malam itu harus ditebus dengan tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga disertai spiritual yang penuh dengan keyakinan insya Allah itu akan bertemu dengan yang namanya Sang Satria Piningit dan Ratu Adil. Demikian pembahasan saya. Apabila ada sesuatu kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan kami sambung kembali untuk lampah laku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.